Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Anom telah merupakan seorang waliullah di Nusantara. Nama beliau adalah Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Beliau lahir tanggal 1 Januari 1915 di kampung Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Abah Anom adalah merupakan kata daripada bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda, Abah Anom itu artinya adalah Kiai Muda. Beliau merupakan putra daripada pasangan Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau yang dikenal dengan Abah Sepuh dan ibu yang bernama Hajjah Juhriyah. Abah Anom mengawali pendidikan agamanya daripada ayah beliau sendiri yaitu Abah Sepuh. Beliau yang mengajarkan Abah Anom dasar-dasar ilmu agama. Pendidikan formalnya ditempuh saat beliau masih berusia 8 tahun yaitu dengan bersekolah di sekolah dasar di Ciamis. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya dengan masuk ke sekolah tingkat menengah di Ciawi, Tasikmalaya, yaitu sejak tahun 1930. Kemudian Abah Anom nyantri ke beberapa pesantren di Jawa Barat. Ini tidak lain adalah karena ayah beliau ataupun Abah Sepuh menginginkan agar putranya menjadi orang yang mampu menggantikan posisi beliau sebagai pengasuh pesantren Suryalaya. Pada awalnya, Abah Anom ataupun Kiai Muda ini nyantri di sebuah pesantren di Cariang, Cianjur. Kemudian beliau pindah ke pesantren Jambudwipa, Cianjur selama lebih dari 2 tahun. Kemudian pindah lagi ke pesantren Gentur, Cianjur yang saat itu diasuh oleh Ajengan Satibi. 2 tahun kemudian, tepatnya yaitu tahun 1935 sampai 1937, Abah Anom melanjutkan pendidikan di pesantren Cirungas, Cimelati, Sukabumi yang saat itu diasuh oleh Ajengan Aceng Mumu, yaitu seorang ahli hikmah dan ilmu silat. Di pesantren terakhir inilah beliau mulai mematangkan keilmuannya, tidak hanya di bidang keilmuan Islam, tapi juga dalam ilmu bela diri dan lain-lain. Berbekal ilmu pengetahuan agama yang beliau miliki, Abah Anom memberanikan dirinya untuk menikahi seorang gadis yang bernama Ewi Siti Ruyanah pada usia 23 tahun. Tak lama kemudian, tepatnya tahun 1938, beliau berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu pengetahuan agama. Kemudian saat beliau bermukim di Mekah selama kurang lebih 7 bulan, beliau Abah Anom sangat rajin mengikuti pertemuan bandungan di Masjidil Haram yang disampaikan oleh guru-guru yang berasal dari Mekah dan Mesir. Beliau juga aktif mengunjungi Ribat Naqsyabandi di Jabal Qubais untuk muzakarah, untuk berdiskusi tentang ilmu agama, kitab tasawuf karya Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu kitab Sirrul Asrar dan Ghaniyah At-Talibin. Ini beliau mengaji kepada Syekh Ramli, seorang ulama daripada Garut. Sepulang dari Mekah, Abah Anom ikut serta memimpin pesantren Suryalaya mendampingi ayahnya. Namun kemudian tahun 1939 sampai 1945, ini adalah merupakan masa-masa menjelang kemerdekaan. Beliau lebih aktif sebagai pejuang yang turut menjaga keamanan ketertiban NKRI. Ketika terjadi gerakan Darul Islam yang dikenal dengan DITII di Jawa Barat, beliau memutuskan segera bergabung dengan TNI untuk melawan gerakan tersebut. Oleh karena itulah sejak awal masa kemerdekaan beliau sangat besar jasanya, cukup banyak berkontribusi dalam menjaga kedaulatan NKRI, baik dari penjajahan bangsa asing maupun daripada gerakan makar saudara sebangsa sendiri. Kemudian di tahun 1956, ayah beliau yaitu Abah Sepuh wafat dipanggil kehalibaan Allah Subhanahu wa taala. Sejak itu Abah Anom memimpin pesantren ayahnya di Suryalaya secara penuh. Ketika itu DITII terus bergerak aktif melakukan perlawanan menentang pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Soekarno. Tidak kurang daripada 38 kali pesantren Suryalaya mendapat teror DITII dimulai sejak 1950 sampai 1960. Untuk menghadapi teror-teror ini dan serangan daripada DITII, Abah Anom selaku pemimpin pesantren Suryalaya selalu menginstruksikan kepada para santri dan pengikutnya untuk memberikan perlawanan secara gigih. Atas kontribusinya tersebut, beliau memperoleh penghargaan daripada pemerintah Republik Indonesia. Abah Anom atau Kiai Muda, beliau dikenal memiliki karamah dan memiliki kesaktian. Konon, ada banyak kisah yang tersebar mengenai karamah Abah Anom, seperti yang dituliskan di buku-buku latar belakang dan perkembangan pesantren Suryalaya. Di antaranya kisah seorang kapten sakti yang ingin menjajal ilmu kesaktian Abah Anom. Bagaimana kisahnya? Mari kita lihat. Pada suatu hari, seorang kapten yang sakti dan beberapa anak buahnya datang berkunjung ke pesantren Suryalaya.
kapten itu membawa sebuah batu kali sebesar kepalan tangan di kantongnya. Batu itu lantas dikeluarkan, diletakkan di tangannya. Dengan sekali pukul, sang kapten berhasil membelah batu tersebut menjadi dua. Setelah unjuk kebolehan, kapten itu dengan sombong menyerahkan batu kalinya pada Abah Anom agar si tuan rumah mempertontonkan kemampuannya. Abah Anom ataupun kiai muda, beliau santai, beliau hanya tersenyum seraya menerima batu kali dari tangan si kapten. Batu kali itu segera diremesnya. Secara ajaib, batu kali berubah menjadi tepung yang halus. Masya Allah, si kapten terbelalak seolah tidak percaya dengan kesaktian yang dipertontonkan oleh Abah Anom. Bila si kapten hanya bisa membelah batu menjadi dua, Abah Anom justru membuatnya menjadi seperti tepung atau debu. Beberapa saat kemudian, Abah Anom meminta segelas air, di mana dalam air tersebut terdapat seekor ikan. Beliau meminta kepada seorang santrinya. Gelas air itu berisi ikan, kemudian diberikan kepada kapten tersebut. Dengan sikap yang masih sombong, kapten itu segera bergaya seperti orang memancing. Dengan gayanya itu, ia berhasil membuat ikan di dalam gelas seakan-akan benar-benar terpancing. Si kapten pun kembali menyombongkan kemampuannya di hadapan Abah Anom. Sekarang giliran Abah Anom untuk unjuk kebolehan. Beliau kemudian memberikan isyarah jari telunjuk. Tiba-tiba ikan dalam gelas itu berpindah ke hadapannya. Ikan itu seolah-olah terkait dengan pancingan telunjuknya. Tidak sampai di situ, namun Abah Anom kembali memperlihatkan kesaktiannya yang lain. Beliau memberikan isyarah tangan yang seolah-olah memegang ketapel. Ia lalu mengarahkan tangannya ke langit untuk membidik sesuatu. Dengan sekali bidik, seekor burung tiba-tiba jatuh di hadapannya. Melihat kesaktian seperti ini yang luar biasa dari Abah Anom, kapten itu hanya bisa takjub dan hanya bisa melongo. Ia seolah tidak percaya dengan peristiwa yang sedang terjadi ataupun yang baru saja dilihatnya. Kapten yang sakti dan sombong itu kemudian bersujud di hadapan Abah Anom. Seraya meletakkan lututnya pada lutut Abah Anom, ia mengaku kalah dan segera meminta maaf atas kesombongannya. Selain itu, ia juga meminta ditalkinkan untuk menganut dan mengamalkan tarekat yang dipimpin oleh Abah Anom. Sejak itulah si kapten menjadi pengikut ajaran Abah Anom. Abah Anom atau kiai muda yang banyak kesaktian serta memiliki karamah-karamah, beliau wafat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 5 September 2011. Beliau dikenal sebagai wali yang istimewa. Keistimewaannya tentu tidak sekadar karena karamahnya, tetapi lebih-lebih karena beliau seorang ulama yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli ilmu. Dengan kemampuannya yang seperti itu, kapasitasnya yang demikian, Abah Anom pantas bila begitu disegani di kalangan ulama di tanah air. Itulah sedikit kisah tentang karamah dan kesaktian Abah Anom yang merupakan seorang waliullah. Demikianlah kisah singkat tentang karamah kesaktian Abah Anom yang merupakan seorang ulama besar yang disegani baik oleh lawan maupun oleh kawan. Semoga kisah ini menginspirasikan kita. Akhir kalam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.